salah satu jadi ikonik kebangkitan tinju ya di Iya, Indonesia ya. iya. Apalagi juga kemarin Benar, ada Halo Bolos Dokter, balik lagi di konten berantem berita olahraga and tender. Serem banget namanya. Berantem. Hadir lagi nih bersama Bang Jago. Bang Jago. Kenalin. Ini baru kenal nih sama Mister Juara. Mister Juara. Oke. Kita lihat nih beberapa acara tinju mungkin lagi naik di Indonesia nih Bang Jago nih. Apalagi kemarin tuh beberapa event di bar ya sempat viral. Betul. Apalagi tuh kan juga ada nih ibu-ibu tuh Iya, yang di Tanah Abang ya. Tanah Abang, Betul. Dia tuh unek-unek dia karena awalnya tuh banyak tawuran di Tanah Abang. Tawuran, terus minta Kapoldanya ya, supaya ya. disalurkan lah energinya supaya jangan tawuran tapi mendingan berantem di arena yang beneran gitu. Yang pertama nih, Bang Jago. Ya. Ada pertandingan Daud Jordan melawan petinju Thailand. Betul. Hari Jumat tanggal 1 ya. Iya. Itu Daud Jordan melawan Panjang Utok. Iya. Itu gimana sih kalau dari pandangan Bang Jago tuh Daud Jordan tuh punya pukulan yang sangat-sangat ini ya. Iya. Sangat kuat lah, apalagi Benar. petarung Thailand tuh identik dengan pantang menyerahnya. Iya. Gimana nih Bang Jago? Iya, kemarin duelnya Daud Jordan itu seperti mengembalikan antusiasme tinju kita ya. Karena kan sempat ya mati suri lah ketika ada pandemi juga. Daud Jordan juga waktu itu sebagai petinju, bisa dibilang petinju terbaik kita saat inilah dia, si Daud Jordan, setelah mungkin Chris John dulu ya. Sekarang Daud Jordan yang jadi ini kita, aktor utama kita di tinju profesional. Dan kemarin ya itu puncak dari ini. Kita sudah lama menantikan sebuah pertandingan tinju internasional yang digelar lagi di Indonesia, karena sudah lama sekali kita tidak melihat itu. Dulu terakhir Daud Jordan sebelum ini kan memang sudah tanding ya di tahun 2000 tahun lalu ya, tahun 2021, tapi kan mainnya di Bangkok waktu itu di Thailand. Jadi kemarin tampil lagi dan kita bisa melihat antusiasme penonton juga luar biasa karena sudah haus banget gitu ya menonton pertandingan tinju berkualitas. Dan kita tahu lah Daud Jordan ini memang punya rekor yang sangat bagus, berkali-kali juga menjadi juara ya di regional. Jadi memang kemarin adalah satu pertarungan yang bagus sih, yang sangat bagus untuk dia kalau menurut gua sebagai Bang Jago gitu ya. Karena ya sejak ronde pertama dia agresif banget si Daud ini, memukul terus Panjang Utok. Dan yang Mister Juara bilang tadi, Bolos Motor, Panjang Utok ini nggak mudah dijatuhkan, udah berkali-kali kena pukul tapi masih bisa ini nggak roboh gitu, nggak kena knockdown ya. Tapi akhirnya 3 kali beruntun bisa dijatuhkan oleh Daud Jordan dan akhirnya pertandingan dihentikan. Dan ini membuktikan lagi bahwa Daud Jordan memang petinju terbaik kita sih saat ini. Sayangnya memang udah masa edarnya udah nggak lama lagi nih Mister Juara, karena kan kabarnya Daud Jordan ini akan beralih ke dunia politik nih, bola supporter, dengan usianya yang sudah di atas kepala 3. Memang nggak akan lama lagi kita melihat Daud Jordan. Tapi di pertandingan itu untungnya ada si Ongen. Oh iya betul. Iya, partai tambahannya. Nah mungkin kita bisa berharap nih Ongen ini ganas juga nih, 9 kali menang, 9 kali ini bertarung, 9 kali menang. Dan mungkin jadi harapan nanti setelah kalau ada Daud Jordan sudah pensiun gitu ya, si Ongen ini bisa menggantikan. Berarti Daud Jordan ini mau menyusul Manny Pacquiao. Iya, betul. Tinju legendaris mungkin di zaman old school lah. Iya. Apalagi nih penampilan Daud Jordan ini Bang Jago terakhir itu tahun 2016 ya. 2016 yang di depan publik sendiri ya. Iya betul. Udah sangat lama sekali. Nah Bang Jago nih, Mister Juara nih ada kayak gimana ini kalau misalkan Daud Jordan disabung sama Eko Roni. Wah itu kan Eko Roni Saputra ya. Iya, Eko Roni Saputra itu mungkin bisa jadi event yang sangat wah gitu. Oh iya, jelas. Mungkin kita bisa samakan kayak hebohnya dulu Floyd Mayweather lawan Conor McGregor ya.
Kemudian atau mungkin sekarang nih yang lagi rumornya lagi kencang juga Francis Ngannou melawan Tyson Fury. Itu kan pertemuan crossover antara tinju dengan MMA ya. Dan kita tahu kalau misalnya Daud Jordan diadu dengan Ekoroni, ya ini petinju terbaik kita menghadapi ya petarung MMA terbaik kita gitu. Dan kalau dari segi kompetisi gitu ya, barangkali dua orang ini mau aja nih ketemu nih Mister Juara, karena ya Ekoroni kita tahu dia seorang pegulat nasional sebetulnya, tapi belakangan strikingnya makin bagus ya, kemampuan strikingnya makin bagus, dia makin sering memukul KO lawan di One Championship. Jadi ya mungkin aja Ekoroni tertarik gitu menjajal Daud Jordan yang dua orang ini juga pasti sudah kenal gitu, sudah bersahabat karena pernah juga membela Indonesia di ajang internasional ya. Cuman memang masalahnya nih bola supporter, karena ya dua dunia ini memang susah dipertemukan gitu ya Mister Jago ya, karena ada perbedaan cara mengatur pertarungan di tinju dan MMA. Karena di MMA ya seperti di UFC dan dialami juga oleh Ekoroni di One Championship, dia bertarung di bawah bendera sebuah organisasi promotor. Dalam hal ini dari Ekoroni adalah One Championship, dan yang mengatur pertarungannya si Ekoroni ya One Championship. Biasanya sih agak sulit memang kalau misalnya organisasi promotor MMA itu memberikan izin kepada petarung yang berada di bawah kontraknya untuk melakukan pertarungan crossover ini. Makanya kan di UFC juga kita lihat baru Conor McGregor dan Floyd Mayweather aja ya yang bisa bertarung gitu ya, karena memang mendatangkan banyak uang. Kita lihat Kamaru Usman lawan Jack Paul nggak pernah kejadian. Kemudian Jorge Masvidal lawan Jack Paul juga nggak kejadian. Jack Paul sudah melawan Ben Askren, sudah melawan Tyron Woodley, tapi Ben Askren dan Tyron Woodley itu statusnya udah bukan karyawan dalam tanda kutip UFC lagi, makanya bisa. Nah ini sulitnya sih. Kalau dari segi kompetisi menjajal kemampuan, kayaknya siapa tahu Daud Jordan sama Ekoroni sama-sama mau gitu menjajal gitu ya. Ya mungkin sebuah pertarungan eksibisi misalnya, bukan pertarungan yang serius-serius amat gitu, sekedar menjajal aja, tapi izin terutama sih dari Ekoroninya ini, organisasi promotornya ini. Kalau dari segi petinju ini beda karena mereka praktis adalah free agent gitu. Mereka bisa bertarung kapan aja mereka mau. Itu makanya kalau petinju bisa bertarung di berbagai badan tinju dunia ya, di WBC, di WBA, IBF ya, karena mereka statusnya ya praktis dalam tanda kutip tidak terikat dengan organisasi yang mengatur pertarungan mereka gitu. Nah, kalau misalnya barrier ini bisa diatasi, bisa dipertemukan ya bener yang kata Mister Juara tadi bilang, ini pertarungan yang mungkin akan luar biasa lah. Sangat luar biasa. Paling tidak buat kita ya penggemar olahraga tarung di Indonesia melihat Ekoroni berduel dengan Daud Jordan, luar biasa nih. Karena ya itu tadi yang Bang Joko bilang, Ekoroni juga strikingnya makin bagus, pasti dia pengen nih ngejajal kemampuannya menghadapi jagoan-jagoan terbaik, dan jagoan terbaik strikingnya jelas Daud Jordan, tinjunya ya. Aduh, itu mungkin salah satu keuntungan untuk Indonesia juga ya. Iya. Maksudnya untuk daya tarik mungkin, Manny Pacquiao-nya Indonesia melawan mungkin kalau di UFC lebih tepatnya itu kayak mungkin siapa ya? Habib mungkin atau Islam Makhachev gitu ya, yang jago bulat gitu. Apalagi dengan kuncian-kunciannya kan juga lumayan. Tapi kalau misalkan disambung dengan atlet MMA kayak artis gitu bisa kali ya, kayak Randy Pangalila kan tuh MMA juga dia kan. Iya bisa. Nah ini ada juga nih kejadian lucu nih, Bang Jago. Iya. Beberapa kalangan artis nih mencoba tinju nih. Kemarin tuh ada Dina Candy. Iya, benar. Sama Vitamin Zani. Lihat ya, nonton ya. Bandel. Aduh, itu mungkin salah satu jadi ikonik kebangkitan tinju ya di Indonesia. Iya. Apalagi juga kemarin ada dari anaknya Ahmad Dhani tuh itu melawan, ya itu sebelumnya dia pernah melawan Eric Collin juga sih, maksudnya dia tapi tarungin MMA. Iya benar. Ada juga ya, ada gimmick lah. Iya. Gimmick si Aldi Taher melawan Vicky Prasetyo gitu. Betul. Itu mungkin jadi salah satu momen ya kebangkitan tinju, apalagi udah lama banget nih tinju kayaknya mati suri. Benar. Iya.
Kalau kita lihat memang ya, ini sih kalau menurut Bang Jago ya tinju itu ya olahraga gebuk-gebukan yang paling mudah sih ya. Paling mudah dilakukan, mungkin gak usah belajar gitu orang mau tinju gitu. Ya dasarnya orang berantem ya bertinju gitu. Dan ini yang menarik gitu, itu yang membuat kayaknya sih popularitas tinju walaupun memang dalam beberapa tahun terakhir katanya udah dikejar sama MMA gitu ya, sudah diambil alih popularitasnya, tapi kayaknya sih untuk waktu yang lama nih tinju masih akan sangat populer sih. Makanya juga masyarakat di Indonesia juga menganggap bahwa tinju adalah olahraga tarung yang mungkin belum tergantikan oleh MMA untuk sekarang ya. Karena itu tadi, ini olahraga yang mungkin udah puluhan tahun, ratusan tahun ada gitu di dunia. Ya dasarnya orang berantem, orang mau buktiin siapa yang lebih jago di antara mereka ya tinju gitu, paling gampang gitu. Dan itu tadi makanya sangat menarik, orang-orang juga publik penggemar olahraga tarung Indonesia juga menantikan, karena yang bertarung kan yang tadi Mr. Juara bilang tadi ya, selebritis yang punya daya tarik juga, punya fans sendiri, dan ketika mereka bertemu dalam sebuah pertarungan betulan, pertarungan gebuk-gebukan, siapa yang nggak mau nonton gitu. Paling nggak penggemarnya pasti menantikan, jagoan gue menang nggak nih, idola gue menang nggak nih. Ya itu makanya si ini ya, kalau kita ingat di dunia barat ya si Jake Paul itu. Jake Paul ini juga seorang kan aslinya seorang YouTuber. Tapi dia kemudian beralih ke tinju, dan dia sekarang malah dianggap sebagai malaikat penyelamatnya tinju gitu. Karena ya tinju betul sudah mulai menurun, sudah terkejar lah oleh MMA, tapi karena adanya sosok seperti Jake Paul ini dia bisa menggait generasi muda gitu. Generasi muda yang waduh gimana ya, kalau Bang Jago bilang dulu waktu Bang Jago masih muda, sekolah itu bisa berhenti gara-gara kita mau nonton Mike Tyson. Betul sekali. Nah, ngerasain juga nggak bisa sekolah. Iya. Jadi itu udah setiap kali Mike Tyson berhenti ada teman yang bawa TV ke sekolah, berhenti tuh. Untungnya berhentinya nggak pernah lama kan, karena Mike Tyson menang KO mulu, KO cepet gitu ya, paling cuma 1 ronde, 2 ronde gitu. Itu gurunya sendiri yang udah berhenti dulu ininya, belajar ya, nonton Mike Tyson dulu. Nah mungkin bola Spartan juga ada yang ngerasain kayak gitu. Itu makanya popularitas, menggambarkan betapa populernya tinju gitu ya, yang kayaknya sih masih nggak akan tergeser untuk beberapa tahun ke depan sih. Dan ini yaitu tadi popularitas tinju di Indonesia juga terbantu dengan aksi-aksi selebritis ini, dan pastinya sih akan semakin menarik nanti ya. Betul. Nah ini juga ada kejadian unik nih. Ya. Akhir-akhir ini kayak sebelum tinju melanda ini ada kayak istilahnya tuh kayak cerita-cerita tentang tawuran tuh. Nah, iya. Nah, sekarang nih emak-emak nih. Iya. Di Tanah Abang, Bang Jago, gimana nih? Jadi karena udah jengah nih. Benar. Dengan adanya tawuran yang setiap hari gitu. Iya. Emak-emak ini nih nyaranin kepada Bapak Kapolda maaf, untuk menyalurkan hasrat adu jotos hasrat adu jotos. Iya. Pak, tolong bikinin untuk tempat melampiaskan amarah anak-anak. Iya, benar. Nah kemarin tuh di HUT Bayangkara, itu diadakan tuh Pak, Bang Jago kompetisi tinju. Iya. Itu karena itu aspirasi mak-mak tadi didengar. Betul. Itu cukup unik sih Bang Jago. Iya. Gimana nih tanggapan Bang Jago? Iya, apa mungkin harus diteruskan gitu biar? Iya sih, harus kayak gitu. Itu sebuah inisiatif yang bagus ya dari kepolisian gitu, menanggapi permintaan emak-emak ini dalam tanda kutip ya. Karena memang mengkhawatirkan kalau tawuran, kita nggak tahu nih orang bertarungnya berani pakai tangan kosong nggak, 1 lawan 1 berani nggak gitu. Jangan-jangan main keroyokan, pakai pentungan gitu, nggak fair gitu. Itu sih mau bikin celaka orang. Tapi kalau misalnya energinya terus dipindahin ke tinju, nah itu, ayo buktiin 1 lawan 1 nih. Dan relatif lebih aman kan kalau tinju ya kan pakai gelas, pakai sarung tangan, kemudian ya pasti sebelum naik ring orang yang akan bertinju juga dicek dulu kesehatannya gimana ya, paling enggak
kesehatan umumnya lah, keseimbangannya atau apanya, pandangan matanya mungkin akan dipertimbangkan dengan serius. Dan pasca pertandingan juga pasti kan diperhatikan gitu ya, kalau misalnya ada yang KO pasti ada tim medisnya gitu, terkontrol lah gitu kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu. Dan ini sebuah inisiatif yang bagus, dan ini juga barangkali siapa tahu nanti akan memunculkan bibit-bibit baru, bisa menjadi salah satu ajang pencarian bakat. Daripada lu jadi preman tukang berantem, mendingan lu jadi petinju, dapat duit. Iya, dapat duit, banggain bangsa negara. Benar. Apalagi nanti bisa masuk SEA Games atau PON, apalagi mewakili nasional lah. Itu mungkin sangat-sangat membanggakan bagi diri sendiri, apalagi keluarga dan masyarakat sekitar ya, biar berguna. Dan pas terhibur juga masyarakat kan, oh nih kampung gua punya jagoan nih, ayo adu sama jagoan lo, misalnya gitu. Itu lebih sehat lah. Ini mamanya concernnya juga bagus, kayak apa, respons dari Kapoldanya juga bagus ya kalau menurut Bang Jago, karena ya memang energi yang berlebih dari anak-anak muda itu daripada disalurkan ke yang negatif, ya udah disalurkan ke positif lah. Memang masih gebuk-gebukan, tapi ini sebuah kompetisi dan ini kan ada ininya ya, ya hampir nggak mungkin lah sampai ada yang celaka bener gitu ya, karena ada wasitnya, itu tadi ada tim medisnya, pasti terkontrol gitu. Dan ini hasrat mukulin orangnya tuh dalam tanda kutip tuh tersalurkan gitu, tapi dengan cara yang lebih sehat daripada main keroyokan, pakai pentungan, pakai keling misalnya gitu ya. Janganlah, kalau mau adu jantan ya berantem 1 lawan 1. Itu udah dari zaman dulu tuh, kalau mau buktiin siapa yang jagoan, ayo berantem 1 lawan 1, jangan keroyokan, jangan tawuran gitu. Wah, mungkin kemarin juga event-event tinju nih yang jadi Kobuser mungkin ya Bang Jawa. Itu juga mungkin kita terima kasih juga nih. Itu mengangkat gimana estetika tinju tuh jadi naik lagi tuh Bang Jawa tuh. Iya, benar. Walaupun cuma acara gimmick ya istilahnya gitu, tapi kita berterima kasih tuh karena tinju yang telah mati suri akhirnya tuh bisa kembali ke masa jaya istilahnya, walaupun cuma sampai pertengahan tahun nih kan, karena kan di tempat yang itu sudah ditutup ya. Iya benar. Jadi mungkin kedepannya mungkin kalau misalkan kita didengar nih aspirasi kita nih, ada event-event lagi mungkin ya. Mungkin dulu kita punya sarung emas presiden gitu ya. Ada kejuaraan lokal gitu, itu mungkin akan bagus kalau bermunculan gitu. Dan ini langkah-langkah dari para selebritis ini juga patut kita apresiasi, karena ya itu tadi membangkitkan minat lagi ya, kayak gayanya Jack Paul lah di Amerika gitu ya, merangkul generasi yang ya mungkin mereka nggak pernah melihat era emasnya tinju dulu, zamannya siapa ya, Oscar De La Hoya, Mike Tyson, mungkin mereka nggak kenal gitu ya, si Larry Holmes atau Sugar Ray Leonard mereka nggak tahu gitu. Tapi ya tinju itu tadi, ini olahraga yang sangat populer, olahraga adu jantan, adu pukul yang paling gampang lah dilakukan. Nggak perlu belajar, orang mungkin dari bayi udah tahu belajar pukul gitu ya. Ya jadi ini sesuatu yang bisa kita harapkan nanti ke depannya ya, selain kejuaraan mungkin akan bermunculan lagi, kemudian ya pasti kalau kejuaraannya rutin tergelar pasti bibit-bibit juga akan muncul gitu, dan kita bisa menantikan Daud Jordan lagi yang muncul berikutnya, Ongen lagi berikutnya yang muncul, Chris John berikutnya yang muncul, karena kita nggak pernah kekurangan sih kalau soal prestasi gitu ya. Kita pernah ya selain Daud Jordan, Chris John, kita dulu pernah punya Elias Pikal yang menjadi juara dunia tinju. Kalau soal kemampuan sih bisalah kita paling nggak di kawasan ASEAN gitu kita bisa bersaing dengan misalnya dengan Thailand atau Filipina atau bahkan mungkin Australia sebagai negara-negara yang dikenal punya basis tinju yang kuat. Kita bisa bersaing sih, asal kita punya kompetisi yang teratur, kejuaraan yang tepat, kemudian pembinaan yang tepat. Jadi kita bisa menemukan petinju-petinju bagus lainnya. Dan juga pencarian bakat. Betul. Itu sangat penting sekali, apalagi mungkin banyak dari, kalau di luar tuh kayak petarung jalanan ya. Ya itu dijadikan kayak rata-rata UFC juga petarung jalanan kan. Iya.
kayaknya jalannya emang begitu, bagus begitu. Kalau misalnya udah dari pertama jalanan tuh biasanya mereka udah punya apa ya, paling nggak ketangguhan, rasa nggak takut tuh ada gitu mereka tuh. Mereka nggak takut apa-apa lah kalau udah hidup di jalanan gitu, udah kebiasaan berantem di jalan gitu. Tapi ya mereka butuh penyaluran, karena akhirnya kalau berantem doang di jalanan, akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya mungkin mereka nanti akan mati mungkin atau apa gitu ya, ditembak polisi barangkali akhirnya ujung-ujungnya kalau tidak disalurkan dengan benar. Dan kalau misalnya tersalurkan dengan benar ya kita bisa melihat lah di barat sana, di kita juga beberapa jagoan juga mungkin lahir dari kehidupan masa muda yang sulit gitu, yang di jalanan mereka banyak berjuang. Dulu kita ingat ya Mike Tyson kayak apa kehidupan kecilnya kan, berat sekali, tapi kemudian dengan arahan yang benar dia bisa menjadi salah satu legenda tinju dunia. Dan ya mudah-mudahan kita bisa berharap kayak gitu dari Indonesia ya. Indonesia. Mungkin sekian dulu nih Bang Jago. Sip. Urul dari Mister Juara tentang kebangkitan tinju. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa baca berita dari website bolasport.com. Saya Mister Juara dan Bang Jago pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Terus boxing. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.